dengarkan dan renungkan. Yaman kana fi qalbihi amina ilallah. Dengarkan wahai yang mempunyai di hatinya iman kepada Allah. Dengarkan wahai orang-orang yang punya di jiwanya mengimani agamanya Nabi Muhammad. Imam Syafi'i, raisuhum, pemimpinnya para kiai, pemimpinnya orang-orang alim. Madhabuhu, madhabnya yang kita anut. Beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala kafakum min azimil gadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah. Imam Syafi'i berkata, ya ahlal baiti Rasulillah, wahai anak cucu keturunan Rasulullah, hubbukum, mencintai engkau, fardun, kewajiban, minallah, dari Allah. Kewajibannya bukan dari Nabi Muhammad, kewajibannya bukan dari Imam Syafi'i, kewajibannya bukan dari para habaib, kewajibannya bukan dari para kiai, dari Allah. Wa man tarakal hubbu faqad asallah. Maka barang siapa yang meninggalkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil Qur'ani anzalah, di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafakum min azimil qadri annakum, cukup bagi kalian kehormatan derajat yang tinggi. Man lam yusalli alaikum fala salatalah. Barang siapa yang salat tidak berselawat kepada anak cucu Nabi Muhammad, salatnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Arabi mengatakan, fala ta'dilu ahla baiti khalqan fa ahlul baiti hum ahlus siyada wa hubbuhum minal insani khusrun haqiqiyyun wa hubbuhum ibadah. Al-Imam Ibn Arabi berkata, ahlul bait enggak ada yang bisa nandingin mereka. Ahlul bait tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin. Lalu beliau berkata, berhati-hati. Benci kepada anak cucu Nabi Muhammad adalah kerugian yang nyata, hakikat kerugian di alam ini dan di alam nanti. Kerugian yang nyata di alam ini dan di alam nanti. Hadirin, kita menyaksikan siapa ini kidaan. Tidak ada satu habib kecuali mengakui cintanya kepada kidaan. Tidak ada satu anak cucu Nabi Muhammad kecuali mengakui cintanya kidaan kepada mereka. Bagaimana luar biasanya. Bahkan bukan hanya kalangan habib. Dengan segala macam bentuk habib. Yang alim, yang awam, yang bagus, yang baik, yang kurang baik, yang menggoda. Semuanya tidak dibeda-bedakan oleh kidaan. Karena kidaan bukan melihat daripada wujud manusianya. Tapi yang dilihat Zatul Muhammadiyah. Tidak melihat wajahnya. Ini yang mancung, ini yang ganteng, ini akhlaknya. Tidak dilihat oleh kidaan. Yang dilihat oleh kidaan, dia darah dagingnya Nabi Muhammad. Dia adalah darah dagingnya kekasih Allah. Dia adalah darah dagingnya yang mengucapkan kelak di akhirat, Analaha. Dia memandang Nabi Muhammad dan anak cucu Nabi Muhammad bukan pandangan basariyah, tapi pandangan hakikiyah, pandangan batiniyah, pandangan asliyah, pandangan yang mahal, yang susah didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Bukankah kita mendengar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di penghujung umurnya, beliau mengucapkan kalimat yang seharusnya kita pegang. Mau kita jadi orang alim, kita pegang. Mau kita jadi orang awam, kita pegang. Jadikan azimat terbaik kita adalah sabda penutup daripada akhir umurnya Nabi Muhammad. Tara inni tarikum fikum tagalain. Ma in tamaksaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah hablum mamdud minas sama ilal ard wa idrati ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti. Kalimat terakhir dalam beberapa riwayat yang terjadi perbedaan di antara para ulama ahli sejarah. Nabi Muhammad menutup umurnya dengan mengucapkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, tidak akan sesat selama-lamanya setelahku. Yang pertama adalah Al-Quran, cahaya yang menjurus dari langit menancap ke buminya Allah. Yang kedua adalah anak cucuku, anak keturunanku. Udzakirukumullah fi ahla baiti. Aku ingatkan kalian tentang anak cucuku, kutagi kalian tentang anak cucuku. Hadirin, bagaimana saat ini?
Negeri yang kita cintai, negeri yang kita bangga-banggakan, negeri yang menjadi tumpah darah setiap putra-putrinya. Dahulu negeri ini negeri yang dikenal al-muhibbin, negeri dikenal para pecinta-pecinta anak cucu Nabi Muhammad. Jangankan mau berebut cium tangannya, kalau anak cucu Nabi Muhammad berjalan, bekas jalannya anak cucu Nabi Muhammad disiram air, diminum air tersebut. Fihil barakah, kata mereka. Ada keberkahan pada mereka. Kemana sekarang adab ketimuran Indonesia ini? Kemana sekarang kearifan lokal bangsa Indonesia ini? Yang sekarang kita saksikan sebaliknya. Anak cucu Nabi Muhammad diganggu, anak cucu Nabi Muhammad dizalimi, anak cucu Nabi Muhammad diancam mau dibunuh. Hati-hati terhadap hal yang semacam itu. Nabi Muhammad telah mengucapkan kalimat, laqad istadda ghadaballah wa ghadabi ala man ahraqa dami wa adani fi ahla baiti wa fi riwayah ala man adani fi itrati. Nabi Muhammad mengatakan bertambah murka Allah dan bertambah murkaku yang menumpahkan darah anak cucuku dan yang mengganggu anak cucuku. Nabi Muhammad menumpahkan darah anak cucu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad murka. Hingga di hadis yang lain Nabi Muhammad berkata, ana harbun liman haribuhum wa ana silmun liman salimuhum. Aku akan mengumumkan peperangan terhadap yang memerangi anak cucuku. Hadirin, Nabi Muhammad akan mengumumkan peperangan. Wajar kalau negeri Indonesia tak henti-hentinya malapetaka terjadi. Wajar kalau negeri yang kita cinta ini bencana tak kunjung henti. Dari tahun demi tahun tetap ada. Anak cucu Nabi Muhammad diganggu, hadirin. Fala tasqutu ya hadirin. Jangan diam wahai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Dan sungguh berhati yang sangat baku mereka yang tidak mengamalkan dari wahyu Allah. Sungguh hati yang telah mati yang tidak mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Nabi Muhammad mengatakan, isma'u wa'u, dengarkan dan renungkan. Nabi Muhammad mengatakan, man sabba ahla baiti fa ana bari minhu. Nabi Muhammad mengatakan dalam nasihatnya, barang siapa yang mencaci anak cucu keturunanku, cari nabi yang lain. Jangan jadikan aku nabi mereka. Cari rasul yang lain. Aina antum wa aina hadzal hadis? Di mana kalian dan di mana hadis Nabi Muhammad ini? Kalau mencaci saja anak cucu keturunannya, Nabi Muhammad mengatakan ana bari minhum, aku melepas diri darinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu, ini keramat di antara kekeramatan yang tampak di negeri Indonesia. Jarang ada kiai yang semisal keidaan mad'uhu. Bisa jadi pujian kepada keidaan adalah suatu bentuk yang harus kita lakukan. Karena beliau gambaran dari gambaran ayat Allah. Beliau jelmaan daripada jelmaan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sepelehkan. Ada orang berkata, fulan mencaci maki anak cucu keturunan Nabi Muhammad. Fulan memenjarakan anak cucu Nabi Muhammad. Fulan mendolimi anak cucu Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap bisa tidur. Mereka tetap bisa makan. Mereka tenang. Hadirin, memang orang yang maksiat di dunia tenang. Bukankah orang yang mengingkari Rasulullah tetap tenang? Bukankah orang-orang yang mengingkari Allah tetap tenang? Bukankah orang yang meminum khamr tetap tenang? Namun al-mas'ul indallah fil akhirah. Pertanyaannya itu di akhirat, wahai hadirin. Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan suatu hadis Nabi Muhammad daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yu'zuna Allah war rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhinah. Nabi Muhammad mengungkapkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengganggu Allah dan mengganggu Rasulullah, mereka akan dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat, dan siksanya siksa yang menyedihkan, siksa yang menghinakan, siksa yang mencelahkan, siksa yang menistakan nanti di alam akhirat. Di dunia hadirin, mereka bisa lakukan apa yang mereka mau. Silahkan. Fa'al ma qad fa'al. Telah melakukan orang-orang yang sudah melakukan. Daripada yang mencaci anak cucu Nabi Muhammad. Bahkan berapa banyak orang yang mencaci Nabi Muhammad. Di dunia mereka bisa makan. Namun jangan harap di akhirat. Hadirin.
Jangan harap di akhirat. Dan jangan sepelehkan daripada zatul Muhammadiyah. Jangan sepelehkan zatnya Nabi Muhammad. Ada kalah pilih-pilih. Yang alim saya cinta, yang soleh saya cinta, yang bodoh saya gak cinta, yang nakal saya gak cinta. Hati-hati. Iftahul kitab min hadul ilah. Dalam kitab min hadul ilah, di situ disebutkan ada seorang ghadi, alim kabir, alim besar. Ada anak cucu Nabi Muhammad nakal. Anak cucu Nabi Muhammad nakal. Tidak sama dengan datuknya. Lapar, datang ke koperasi pemerintahan di kota Madinah, minta daripada seteguk minuman dan beberapa makanan, ditolak sama yang jaga magong, ditolak sama yang jaga koperasi pemerintahan. Dikatakan apa? Ini Habib, tapi Habib nakal, nggak pantas dapat hadiah dari koperasi pemerintahan. Malamnya dia tidur ini orang. Malamnya dia tidur. Ketika tidur dia mimpi Nabi Muhammad, seluruh manusia berebut salaman kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kasihkan satu persatu. Kecuali ini seorang ulama yang besar ilmunya. Kecuali ini seorang ulama yang besar ilmunya. Ketika dia mau salaman sama Rasulullah, ditarik tangannya Nabi. Nabi Muhammad palingkan wajahnya, tidak mau menatap wajahnya. Ini orang alim sadar betul. Perbuatan Rasulullah lakukan itu kepadanya karena dia menolak memberikan hadiah kepada anak cucu Nabi Muhammad. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, dia anak cucumu yang nakal. Ya Rasulullah, dia anak cucumu yang kurang ajar. Dia anak cucumu yang tidak mengikutimu. Apa jawaban Rasulullah? Dengarkan, isma'u wa'u. Dengarkan jawaban Rasulullah. Ketika seorang mempertanyakan anak cucunya yang nakal, Nabi Muhammad mengatakan, hal waladul ak yarithu amla. Apakah anak yang kurang ajar kepada ayahnya? Apakah anak yang kurang ajar, yang nakal kepada ayahnya dapat warisan atau tidak? Senakal-nakalnya anak, warisan pasti didapatkan. Senakal-nakalnya Habib, pasti dapat warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ta'adab wa ta'akhlaq ya ayyuhal insan. Maka itu beradab dan berakhlaklah wahai segenap para manusia. Mudah-mudahan Allah jelmahkan ribuan jutaan kidaan yang lainnya untuk kita semuanya, agar negeri kita semakin tentram, semakin damai dengan amal ibadah yang keramat, yang jarang didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya akramal akramin. Ta'abbatana bidu'a'i li ibadik wal amru kulluhu biyadik. Fanas'aluka sidqan fil qiyami bihadzal amal wa fi imtisali hadzal talab wa natawajjahu ilaika bima da'aka bihi anbiya'uka wa awliya'uka wa ahli ridha min alil ardi was samaka an tunqidana wal muslimin wa tarhamna wal muslimin wa tadarakal ihwanan al muslimin fi masharikil ardi wa magharibiha farij karbahum idfa'il afati anhum ijma' shamlahum lumma sha'tahum alif dhata bainihim wa fi'li taubati asiyahum wa taqabbal taubati min ta'ibihim alim jahilahum wanfa bi ilmi alimahum ishfi maridahum afi mubtalahum irhamhum ya rahim unsurhum ya nasir tawallahum ya mutawalli kullahum ya karim. Allahumma inna nas'aluka nadratan min nadratikal aliyya fi sa'ati hadha ta'ummul khairatal bariyah wal ummatal muhammadiyah fi zahirati wal khafiyah ya mujibad da'wat wa ya sami'al aswat wa ya ghadiyal hajat wa tub alaina wa alal hadirina taubatan nasuha وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا وذكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.